Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan pasca gempa di Malang, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan Bupati Malang, Bapak Muhammad Sanusi. Selamat pagi, Pak Sanusi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanusi, bagaimana kondisi pengungsi untuk pagi hari ini? Apakah sudah mulai diberikan bantuan, Pak? Untuk bantuan mulai kemarin itu udah kami berikan itu sembako, matras bagi yang rumahnya tidak bisa ditempati. Saya bersama Ibu Gubernur, sama Pangdam 5 Brawijaya, sama Kapolda, sama Pak Doni Monardo, Pak Jenderal, Ketua BNPB, itu hadir, Menteri Sosial, Menteri PMK juga hadir di Ampel Gading untuk melihat ke sana. Saya bersama Forkopimda dan Kapolres dan Dim menggerakkan semua dan dibantu oleh TNI Polri sebanyak 700 personel untuk membersihkan puing-puing. Dan hari ini nanti jam 9 saya rakor dengan seluruh Puspika, juga Kepala Puskesmas untuk memastikan kondisi di lapangan. Ya, sebagian kemarin masih ada itu yang pagi itu belum mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi kemarin sudah semuanya kita coba bantu dan saya sudah mendirikan dapur umum dan posko. Dapur umum mampu nanti memasak 1.500 kotak nasi untuk dibagikan ke daerah. Cuma karena semuanya serba mendadak sehingga penanganannya tidak bisa instan sekali itu, kita masih kepanikan semua. Namun hari ini insya Allah semua berjalan dengan lancar dan nanti pada rakor ini saya pastikan nanti malam itu semua pengungsi itu sudah bisa masuk di rumah dengan kita sewakan rumah yang ada di desa-desa itu untuk ditempati oleh pengungsi. Saya tak akan bikin tenda pengungsian, tapi saya akan sewa rumah untuk mereka agar bisa mereka menempati dengan tenang. Oke. Baik, kalau tadi kita lihat Pak Sanusi ada beberapa desa di sejumlah kecamatan ini yang belum mendapatkan bantuan sehingga terpaksa membuat dapur umum swadaya begitu Pak. Jadi dipastikan bahwa bantuan sudah merata ya Pak ya? Ya, begini Mbak. Jadi memang bencana ini tidak mungkin dibebankan kepada negara dan pemerintah. Jadi semua masyarakat yang peduli ini memang dalam keadaan begini harus bahu-membahu untuk membantu. Tapi yakinlah bahwa yang swadaya itu kemarin sudah digelontor dengan sembako. Kalau kepala desanya atau petugasnya proaktif untuk datang ke posko penanggulangan bencana yang ada di Ampel Gading itu. Karena pusat gempa terparah itu di Ampel Gading dengan kerusakan berat itu 359, sedangkan kerusakan ringannya 918, kerusakan sedangnya 670 dan ada yang korban meninggal 3 orang. Nah, kemarin waktu kejadian saya langsung datang ke korban yang meninggal dunia bersama Pak Dandim dan Pak Kapolres. Kita datangi keluarganya dan masing-masing keluarga saya beri santunan 55 juta. Dan hari ini untuk rumah korban yang memang hancur rata dengan tanah, saya perintahkan BPBD untuk segera melaksanakan rehabilitasi rehab dan puing-puingnya dibersihkan oleh TNI Polri. Dananya sudah kami berikan ke BPBD untuk merehab rumah-rumah yang rusak itu. Pak Sanusi, berbicara mengenai rehabilitasi rumah warga yang rusak berat, ini apakah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah atau seperti apa? Tidak ditanggung penuh, tapi ada gridnya, ada bantuan. Namanya bantuan itu tentunya karena disesuaikan dengan kemauan masyarakat. Kemarin dari arahan Pak Doni Monardo, itu yang rusak berat akan diberi bantuan 50 juta, sedangkan pengerjaannya nanti akan dikerjakan oleh TNI Polri untuk pembangunannya. Sehingga dengan demikian diharapkan nanti menjadi rumah yang layak huni lah untuk mereka itu.
Baik, lalu tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa untuk pengungsi akan disewakan satu tempat begitu ya Pak. Ini nanti Ya. mekanismenya seperti apa Pak? Apakah nanti satu tempat ini diisi dari beberapa desa atau nanti di setiap kawasan ini ada tempatnya sendiri-sendiri begitu? Ya, setiap desa kita inventarisir dulu ada berapa pengungsi ya. Ya idealnya nanti kalau bisa satu rumah ada berapa kamar, kalau bisa ada 3 kamar berarti ini kita sediakan untuk 3 keluarga. Di satu kamar nanti satu keluarga di rumah itu. Ataupun nanti rumah-rumah yang ada di desa itu berapapun yang diberikan minimal satu kamar kita sewa, ya kita sewa satu kamar kita berikan satu keluarga. Atau nanti ada gudang atau balai desa atau sekolahan nanti kita bikin untuk menjadi tempat tinggal. Yang penting semua pengungsi tidak akan saya tempatkan di tenda-tenda yang darurat seperti yang kemarin. Hari ini saya minta nanti Pak Dandim, Pak Kapolres untuk menuntaskan semua warga nanti malam sudah harus masuk rumah semua. Berarti semua warga target bisa kembali ke rumahnya ini kira-kira kapan Pak? Besok Pak, besok kita selesaikan semua warga. Itu sudah besok malam sudah menempati rumah-rumah. Hari ini saya perintahkan Musbika untuk mencari tempat tinggal untuk disewa oleh pemerintah Kabupaten Malang. Baik, lalu untuk kondisi masyarakat atau korban terdampak gempa sendiri Pak hingga saat ini bagaimana Pak? Sementara ini kami banyak dibantu oleh TNI Polri. Ini Pak Dandim akan mendatangkan tim medis dari TNI untuk melakukan konsulting masalah psikologi, trauma healing itu kita lakukan dari TNI, mendirikan posko-posko dan Polri, posko kesehatan juga dari Puskesmas. Dan semua warga yang terdampak akibat gempa ini yang kena musibah ini luka ringan atau ada yang harus dirawat di rumah sakit, semua biaya kami tanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Baik. Jadi semuanya kita biayai dari dana PTT di Kabupaten Malang. Baik, lantas Pak Sanusi untuk bantuan tadi TNI Polri ini berapa banyak personil yang dikerahkan untuk membantu para pengungsi seperti itu Pak? Ya, tergantung kebutuhan. Kemarin Pak Pangdam sudah memerintahkan Pak Dandim untuk menggerakkan semua komponen kekuatan TNI dan Polri bersama Pak Kapolda untuk digerakkan dalam waktu dekat ini. Tergantung nanti kebutuhan berapapun akan didukung karena di Kabupaten Malang ini banyak batalion yang dari Polri maupun polisi, Brimob ada, Sipur ada, Pangdiv ada, itu personilnya cukup banyak, nanti tergantung kebutuhan di daerah. Maka hari ini jam 9 nanti saya rakor dengan Kodim, dengan seluruh Musbika untuk menentukan langkah penanganan cepat di Kabupaten Malang. Baik. Lalu untuk ini tadi Pak di pengungsian soal ini kan karena masih masa pandemi gitu ya Pak, bagaimana nanti menjaga protokol kesehatannya agar tetap berjalan? Makanya itu kebijakan saya atas petunjuk dari Pak Jenderal Doni Monardo untuk dilakukan sewa itu agar nanti tidak ada pengungsian yang ada dalam satu terpal yang berkerumun, berjubel, itu yang kita hindari. Makanya akan kita pecah untuk ke rumah-rumah warga itu kita sewa. Pak Sanusi, pada hari Minggu pagi itu sempat terjadi gempa susulan. Ya. Apakah ada rekomendasi dari BPBD seperti itu untuk merelokasi warga yang memang daerahnya ini rawan gempa seperti itu, Pak? Nah, itu nanti kalau ini sudah penanganan pengungsi dan penanganan bencana ini sudah kembali normal, baru nanti kita upayakan tentang relokasi itu bersama kekuatan APBD dan kekuatan masyarakat, karena merelokasi masyarakat itu tidak mudah seperti memindahkan yang lain, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Baik, kalau untuk ini Pak di Kabupaten Malang sendiri, daerah yang paling parah terdampaknya Pak, di mana Pak?
ini memang faktor alam, ya kita selalu melakukan pelatihan tentang tanggap bencana, dan kita dari Tagana, dari BPBD itu selalu mengadakan itu, sehingga himbauan terhadap masyarakat, alhamdulillah di Malang ini kabupaten sudah berjalan, tetapi memang Allah nakdirkan ada korban. Beliau yang meninggal ini ternyata kesehatannya sedang sakit, sehingga ketika terjadi gempa beliau berbaring dan tidak bisa lari gitu. Kalau yang lain sudah sering mendapatkan pengarahan jika terjadi gempa langsung keluar rumah gitu. Nah, ini maka yang meninggal itu karena memang tidak bisa berjalan keluar, sehingga kena reruntuhan beliau wafat dulu. Pak Sanusi, pertanyaan terakhir untuk masalah kesehatan pengungsi, Pak. Bapak tadi sempat sampaikan bahwa sedang trauma healing. Nah, untuk trauma healingnya sendiri, ini apakah ada bantuan dari pihak-pihak tertentu atau dari pemerintah sendiri yang memberikan trauma healing? Khususnya apalagi untuk anak-anak, Pak? Ya, trauma healing ini dibantu oleh Batalion Kesehatan Yonkes dari TNI dan juga dari TNI Polri dan juga dari pemerintah Kabupaten Malang. Ini bersama-sama, ya. Untuk yang anak-anak kita bantukan kebutuhan susu dan kebutuhan makannya anak-anak hari ini udah kita sebarkan semua. Karena ini mendadak, jadi yang terdampak banyak dari 378 desa itu hampir kena semua dari 33 kecamatan. Maka ya tidak bisa instan hari itu tercukupi, cari logistiknya aja kita ya harus borong di mana-mana itu, Mbak. Jadi memang ya perlu kita sama-sama, yang jelas kita sudah bekerja keras semaksimal mungkin, dan kemarin dapur-dapur umum sudah berfungsi mulai pagi, sudah bisa membagikan, dan hari ini dari bantuan dari TNI bikin dapur umum maupun Polres sudah mulai didirikan ini. Baik Pak Sanusi, kita doakan semoga distribusian bantuan juga lancar dan semoga tidak ada gempa susulan lagi ya. Terima kasih Pak Sanusi, Bupati Malang telah bergabung bersama iNews Pagi.